kepada kami. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu saya Hartini Angka Mandela, NIM 2010151. Nama saya Lorencia Nanti Keliling, NIM 201181189. Nama saya Estefani Amina Kaya, NIM 201815152. saya Maria Simati Basasa 220118172. Nama saya Angelina Yandara, NIM 2018151. Pada saat ini kami membuat alat peraga bangun datar yang bernama roda bangun datar. Selamat menyaksikan. Saat ini alat peraga yang kami buat bernama roda bangun datar. Cara penggunaannya yaitu di sini ada roda kita putarkan. Ya, tanda panah menunjuk nomor 4, maka nomor 4 tersebut adalah bangun datar yang bernama bangun datar layang-layang. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang bangun datar layang-layang. Pada saat ini saya akan menjelaskan bangun datar layang-layang. Sebelum kita masuk dalam penjelasannya, apakah ada yang pernah bermain layang-layang atau melihat gambar layang-layang? Ya, pasti semuanya pernah melihatnya. Ini adalah contoh gambar layang-layang. Yang pertama, pengertian layang-layang. Bangun datar layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 2 pasang sisi sama panjang namun tidak sejajar serta saling membentuk sudut yang berbeda. Dan kita masuk pembahasan yang kedua tentang sifat-sifat bangun datar layang-layang. Adapun sifat-sifat bangun datar layang-layang, yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana 4 sisi tersebut yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi BA, di mana dari 4 sisi tersebut terdapat 2 pasang sisi sama panjang. Sisi yang sama panjang tersebut yaitu sisi AB sama panjang dengan AD. Yang kedua, sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Sifat yang kedua, memiliki titik sudut, yaitu titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, di mana memiliki 2 titik sudut yang sama besar, yaitu titik sudut ABC berhadapan atau sama besar dengan titik sudut ADC. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD dan membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, memiliki 1 sumbu simetri, garis yang berimpit dengan garis AC. Ini adalah sumbu simetris dari layang-layang. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga mengenai rumus luas layang-layang. Adapun rumus luas layang-layang yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua, atau luas sama dengan 1/2 kali D1 kali diagonal 2. Contoh soal. Yang pertama, suatu layang-layang mempunyai ukuran diagonalnya adalah 15 dan 18 cm. Tentukan luas bangun datar layang-layang tersebut. Diketahui diagonal pertama panjangnya 15 cm dan diagonal kedua panjangnya 18 cm. Ditanya luas layang-layang. Penyelesaian, kita telah ketahui bersama bahwa rumus luas layang-layang yaitu 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Maka luas sama dengan 1/2 kali 15 kali 18. Untuk lebih mudah kita akan menyederhanakan tersebut. Kita menyederhanakan 18 dibagi 2 yaitu 9. Jadi 1 kali 15 kali 9. Jadi luas layang-layang
sama dengan 15 kali 9. 15 kali 9 yaitu 135. Jadi luas layang-layang tersebut yaitu 135 cm kuadrat. Yang keempat yaitu rumus keliling layang-layang. Untuk menghitung keliling layang-layang, maka kita akan menjumlahkan setiap sisinya sehingga rumusnya akan terbentuk. Rumus keliling layang-layang yaitu 2 dalam kurung A tambah B, di mana A dan B merupakan sisi dari layang-layang. Contoh soal, diketahui setiap panjang sisi dari sebuah layang-layang adalah sisi A 12 cm, sisi B 12 cm, sisi C 35 cm, dan sisi D 35 cm. Berapakah keliling dari layang-layang tersebut? Rumus keliling layang-layang yang kita ketahui yaitu keliling sama dengan 2 dikali sisi ditambah sisi. Jadi K sama dengan A tambah B tambah C tambah D, atau 2 kali dalam kurung A tambah C. Jadi 2 kali dalam kurung 12 ditambah 35. Yang kita selesaikan dulu adalah yang di dalam kurung. 12 ditambah 35 yaitu 47. Jadi 2 kali 47 sama dengan 94. Jadi keliling layang-layang sama dengan 94 cm. Nantinya kita akan melihat untuk kedua. Kedua yaitu trapesium. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu bangun datar trapesium. Nah, pengertian trapesium. Trapesium merupakan bangun datar jenis 2 dimensi, memiliki 4 buah sisi, di mana 2 sisi akan saling sejajar namun memiliki panjang yang berbeda. Nah, yang dimaksudkan sisi yang sejajar namun memiliki panjang yang berbeda yaitu sisi CD dengan sisi AB. Ini tidak sejajar. Sisi CD dengan sisi AB itu memiliki sisi yang tidak sama panjang atau tidak sejajar. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis trapesium. Jenis-jenis trapesium ada 3. Yang pertama, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku memiliki 2 buah sudut membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki merupakan sebuah trapesium dengan 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, trapesium sembarang. Bentuk dari jenis ini akan sulit untuk didefinisikan, hampir menyerupai kedua jenis lainnya, namun dengan panjang sisi yang saling berbeda dan tidak terlihat adanya sisi yang saling tegak lurus. Nah, itulah penjelasan tentang trapesium sembarang. Kita akan masuk ke dalam sifat-sifat dari trapesium. Yang pertama, terdapat sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang yang disebut alas trapesium. Yang disebut dengan alas trapesium yaitu garis yang berpotongan dengan garis AB. Itu merupakan alas dari trapesium. Nah, yang kedua, jumlah dari 2 sudut yang berdekatan atau bisa disebut juga sudut dalam sepihak yaitu 180 derajat. Nah, yang ketiga, total dari semua sudut trapesium adalah 360 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa trapesium ini memiliki 4 titik sudut, di mana setiap sudut itu besarnya 90 derajat, dan jika kita tambahkan maka hasilnya akan menjadi 360 derajat. Nah, yang keempat, mempunyai 1 simetri putar saja, dan yang kelima, mempunyai 4 tusuk dan 4 titik sudut. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan rumus mencari luas dan keliling trapesium, di mana rumus untuk mencari luas yaitu 1/2 dikali A tambah B dikali T, di mana A ini merupakan sisi atas dari trapesium yaitu CD, dan B ini merupakan alas dari trapesium yaitu AB.
dan T merupakan tinggi bangun datar trapesium. Ini merupakan tinggi dari bangun datar trapesium. Nah, berikutnya keliling trapesium. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu menjumlahkan semua sisi trapesium, yaitu sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal mencari luas dan keliling trapesium. Berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal mencari luas dan keliling trapesium. Dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Nah, terlebih dahulu kita mencari luas dari bangun trapesium, di mana rumus untuk mencari luas trapesium yaitu 1/2 dikali A tambah B dikali T, di mana A merupakan sisi atas dari trapesium dan B merupakan alas dari trapesium dikali T. T merupakan tinggi dari bangun trapesium. Jadi luas sama dengan 1/2 dikali 10 tambah 22 dikali 8. Luas sama dengan 1/2 dikali 32 dikali 8. Luas sama dengan 1/2 dikali 256. Jadi hasilnya sama dengan 128. Nah, itulah luas dari bangun di samping. Kemudian kita menghitung keliling trapesium. Namun sebelum kita menghitung keliling trapesium, terlebih dahulu kita mencari sisi miring trapesium dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras sama dengan AD kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah AE kuadrat. AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. AD kuadrat sama dengan 100. AD sama dengan akar 100. Jadi akar dari 100 yaitu 10 cm. Jadi AD sama dengan BC sama dengan 10 cm. Setelah mendapatkan sisi miring trapesium, berikutnya kita akan masuk ke dalam menghitung keliling trapesium, di mana rumus untuk mencari keliling trapesium yaitu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga ditambah sisi keempat. Nah, sisi pertama dari trapesium yaitu 22, sisi kedua yaitu 10, sisi ketiga yaitu 10, dan sisi keempat juga 10. Jadi jumlah sisi trapesium kita jumlahkan, yaitu 22 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 52 cm. Jadi jawaban yang tepat pada option adalah bagian B, 128 cm kuadrat dan 52 cm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam putaran yang ketiga. Nah, putarannya berhenti di angka 1, yaitu jajar genjang. Kepada yang akan menjelaskan saya persilakan. Nah, yang ketiga kita akan masuk dalam bangun datar yang ketiga, yaitu jajar genjang. Ini adalah gambar jajar genjang. Pengertian jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 2 pasangan usuk dan masing-masing sama panjang, serta mempunyai 2 sudut yang sama besar di hadapannya. Selanjutnya, ciri-ciri jajar genjang. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Bagian B, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan diagonalnya berpotongan, saling membagi 2 sama panjang. Nah, rumus jajar genjang. Luas sama dengan alas kali tinggi. Contohnya ini alas dan ini tinggi. Kelilingnya sama dengan 2 dikali A tambah B. A sama dengan L dibagi T. T sama dengan L dibagi A. Keterangan luas. Keterangan
L sama dengan luas jajar genjang. K sama dengan keliling jajar genjang. A kecil sama dengan alas jajar genjang. T kecil sama dengan tinggi jajar genjang. A dan B sama dengan sisi sejajar dan sisi sejajar jajar genjang. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam contoh soal jajar genjang. Yang pertama, sebuah jajar genjang memiliki ukuran sisi alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Maka luas jajar genjang tersebut adalah pembahasan luas sama dengan alas kali tinggi. Misalnya ini 20 cm dan tingginya 10 cm. Maka ditulis 20 dikali 10 sama dengan luas sama dengan 200 cm. Jadi jawabannya adalah 200 cm. Contoh soal yang kedua. Sebuah jajar genjang memiliki ukuran sisi sejajar masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka keliling jajar genjang tersebut adalah pembahasan keliling sama dengan 2 dikali sisi sejajar 1 dan sisi sejajar 2. Maka keliling sama dengan 2 dikali 10 ditambah 15. Keliling sama dengan 2 dikali 25. Di mana dapat 25 yaitu 10 ditambah 15. Jadi kelilingnya adalah 50 cm. Kita lanjut di dalam lingkaran. Bangun datar yang keempat yaitu lingkaran. Di sini lingkaran adalah tempat kedudukan yang titik-titik yang berjarak samar dengan satu titik tertentu. Di sini membentuk lingkaran. Dan sekarang sifat-sifat lingkaran. Bangun datar lingkaran memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama, hanya terdiri dari satu sisi. Tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, mempunyai simetri lipat tidak terbatas atau tak terhingga. Yang keempat, memiliki simetri putar tidak terbatas atau tak terhingga. Yang kelima, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Yang ketiga, rumus lingkaran. Lingkaran memiliki bentuk lengkung atau melingkar pada seluruh sisinya. Rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kali R. Keterangan L sama dengan luas lingkaran, Pi sama dengan 22/7 atau 3,13. R sama dengan jari-jari lingkaran. Yang keempat, rumus keliling lingkaran. Sebuah lingkaran membentuk garis lengkung dengan panjang tertentu yang tersebut keliling. Rumus keliling lingkaran adalah keliling sama dengan 2 kali R kali Pi, atau keliling sama dengan Pi kali diameter. Keterangan keliling sama dengan keliling lingkaran, Pi sama dengan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari lingkaran. Yang kelima, contoh soal luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki diameter 28. Di sini diameter 28 cm. Itulah luas lingkaran tersebut. Penyelesaian diketahui diameter sama dengan 28 cm.
sama dengan R sama dengan D meter per 2 sama dengan 28 per 2 sama dengan 14 cm. Ditanyakan luas lingkaran. Penyelesaian luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 sama dengan 22 per 7 dikali 14 per pangkat 2 sama dengan 616 cm. Jadi luas lingkarannya ialah 616 cm pangkat 2. Contoh kedua, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 40 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Penyelesaian diketahui R sama dengan 40 cm. Ditanyakan keliling lingkaran. Penyelesaian keliling sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 3,14 kali 40 sama dengan 251,2 cm, di mana kita dapat 3,14 dikali 40 sama dengan 251,2 cm. Jadi keliling lingkarannya ialah 251,2 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke putaran yang kedua. Sekarang yang akan menjelaskan di sini bangun datar yang kedua belah ketupat. Silakan. Nah, selanjutnya kita masuk di bangun datar yang kelima, yaitu belah ketupat. Ini gambar belah ketupat. Kemudian kita masuk di pengertian belah ketupat. Belah ketupat adalah salah satu bangun datar yang tersusun atas 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Misalnya, bangun belah ketupat yaitu A, B, C, D. Terdapat 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Lalu, terdapat 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian kita masuk dalam sifat-sifat belah ketupat, yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Kemudian yang kedua memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Kemudian yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Satu diagonal membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. Diagonal AC yang ini membagi diagonal BD yang ini menjadi 2 sama panjang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 1 sama panjang, 2 sama panjang. Kemudian yang keempat memiliki 2 simetri lipat dan juga simetri putar, di mana masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian kita masuk dalam rumus keliling belah ketupat, yaitu K sama dengan sisi AB yang ini ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Semua sisi belah ketupat memiliki ukuran yang sama, misalkan S. Maka keliling belah ketupat sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. K sama dengan 4 dikali S. Kemudian kita masuk dalam rumus luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas belah ketupat sama dengan 1/2 dikali AC dikali BD, sehingga dapat ditulis L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Kemudian kita masuk dalam
contoh soal luas dan keliling bola ketupat. Yang pertama, sebuah bilah ketupat memiliki ukuran diagonal masing-masing 10 cm dan 11 cm. Maka luas bola ketupat tersebut adalah titik-titik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, di sini ditanyakan luas, maka kita akan mencari luas. L sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 15. L sama dengan 1/2 dikali 150. Dari mana kita dapat 150? Yaitu 10 dikali 15 sama dengan 150. Kemudian L sama dengan 750. L sama dengan 75 cm. Dari mana kita dapat 150? Yaitu dari 150 dibagi 2, maka hasilnya 75 cm pangkat 2. Kemudian kita masuk di contoh soal yang kedua, yaitu sebuah bola ketupat memiliki ukuran sisi 5 cm. Maka keliling bola ketupat tersebut adalah titik-titik. Di sini ditanyakan keliling, maka kita akan mencari keliling bola ketupat. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. K sama dengan 4 kali 5. Dari mana kita dapat 4? Karena itu sisi. Sisi keliling bola ketupat. Dari mana kita dapat 5? Dari ukuran bola ketupat. Kemudian K sama dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5, 20 cm. Demikianlah hasil soalan alat berat kami, yaitu bangun roda bangun datar. Sekian dan Terima kasih.